Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang penyakit autoimun. Pernah dengar? Beberapa waktu yang lalu mungkin di dunia selebriti ada seorang artis yang diberitakan mengalami penyakit autoimun, yaitu adalah Graves' disease ya, hipertiroid. Pernah juga sebelumnya ada artis yang lain yang juga mengalami penyakit autoimun. Sebenarnya penyakit autoimun itu memang cukup banyak dijumpai di masyarakat kita. Coba kita belajar yuk, seperti apa sih penyakit autoimun itu, dan bagaimana pengobatannya, dan bagaimana menjalaninya. Nanti saya juga akan berbincang-bincang dengan seorang odapus atau orang dengan lupus. Lupus sendiri adalah salah satu penyakit autoimun yang juga cukup banyak dijumpai. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, coba kita tengok dulu sedikit tentang penyakit autoimun itu. Ya, jadi begini kawan-kawan. Kita diciptakan oleh pencipta kita dengan memiliki sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Di mana sistem imun itu dibuat untuk kita mempertahankan diri terhadap serangan. Serangan itu biasanya bisa berupa kuman, bakteri, atau patogen, atau apapun ya, yang mungkin akan merusakkan tubuh kita. Nah, sistem imun yang baik itu adalah sistem imun yang seimbang. Tidak terlalu rendah, tetapi juga tidak terlalu tinggi. Ya, ketika sistem imun kita rendah, maka kita akan mudah terserang penyakit. Apalagi zaman sekarang dalam pandemi COVID ini, maka ketika sistem imun kita rendah, maka kita akan mudah terserang infeksi. Ya, bisa karena bakteri, virus, atau jamur, atau yang lain. Kemudian sistem imun yang rendah juga bisa menyebabkan kita lebih beresiko terhadap penyakit kanker misalnya. Kenapa? Karena sistem imun kita juga sudah didesain akan membunuh sel-sel yang berkembang secara abnormal. Jadi pada penyakit kanker itu kan ada perkembangan sel yang tidak normal. Maka ketika masih sangat awal, sistem imun kita bisa mengenali sel-sel yang tidak normal tersebut dan dia akan menghancurkan. Sehingga ketika sistem imun kita kurang, maka kita akan berisiko terkena kanker. Ya, itu salah satunya. Nah, tetapi sistem imun juga tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, jadi yang maunya adalah sebagai tentara untuk melawan musuh akan menjadi musuh untuk diri kita sendiri. Itulah yang kemudian menjadi penyakit autoimun. Ya, autoimun adalah ketika tentara di dalam tubuh kita melawan sesuatu yang sebetulnya ada di dalam tubuh sendiri. Ya, jadi misalnya pada penyakit lupus, sistem imun kita akan melawan inti sel, begitu ya. Padahal nuklir atau inti sel itu adalah sesuatu yang wajar ada dalam tubuh kita. Tetapi kemudian sistem imun akan menghasilkan antibodi terhadap nuklir, yang sering kita sebut sebagai anti-nuklir antibodi, ya, yang itu menjadi salah satu penanda dari penyakit autoimun. Itu kalau serangannya berasal dari tubuh sendiri. Kalau serangannya berasal dari luar, maka kita mengenal ada penyakit alergi. Penyakit alergi itu adalah juga suatu keadaan di mana sistem imun bereaksi berlebihan terhadap suatu serangan. Orang lain makan ikan atau makan udang, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi orang yang alergi, dia menganggap udang adalah musuh. Nah, itu yang menyebabkan kemudian sistem imun bereaksi secara berlebihan, menghasilkan reaksi-reaksi radang seperti sampai jadi gatal, bengkak, dan sebagainya. Ya, itu adalah sistem imun yang bekerja berlebihan, begitu ya. Jadi yang paling bagus adalah yang seimbang, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Nah, kalau tadi berlebihan, reaksinya terhadap sesuatu yang berasal dari tubuh sendiri, maka muncullah menjadi penyakit autoimun atau autoimmune disease. Ya. Penyakit autoimun sendiri bisa disebabkan karena faktor herediter atau keturunan. Ya. Bisa juga karena gaya hidup,
atau pengaruh dari hormonal atau faktor dari lingkungan ya. Nah, mereka bisa saling mempengaruhi menyebabkan suatu cetusan penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun sendiri bisa bervariasi sekali ya, tergantung pada organ mana yang dipengaruhi sehingga akan banyak sekali sebetulnya jenis penyakit autoimun. Salah satunya adalah misalnya penyakit sistemik lupus erythematosus atau biasa kita sebut sebagai penyakit lupus. Juga ada penyakit lain seperti multiple sclerosis yang menyerang pada saraf, ada rheumatoid arthritis yang menyerang pada sendi-sendi. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada artis yang mengalami hipertiroid, Graves' disease, itu juga suatu penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid. Ya. Nah, ini adalah macam-macam penyakit autoimun. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu saja ya, biar nggak bingung, yaitu tentang penyakit lupus. Penyakit lupus erythematosus itu bisa mempengaruhi berbagai organ, sehingga sering disebut sebagai penyakit dengan 1000 wajah. Satu orang penderita lupus dengan penderita yang lain bisa saja berbeda manifestasi klinisnya. Apa saja yang bisa dipengaruhi oleh lupus? Yang pertama adalah kulit dan rambut. Banyak orang penderita lupus itu jika terkena panas misalnya, atau sinar matahari, dia sensitif ya, terjadi fotosensitivity, menjadi merah seperti ruam ya, ruam seperti kupu-kupu ya di wajah. Kemudian yang kita sebut sebagai butterfly rash. Kemudian alopecia ini adalah rambut gampang rontok ya. Kemudian pada jantung bisa terjadi nyeri di dada, kemudian detak jantung yang tidak teratur ya. Kemudian juga pada ginjal juga ada yang dominan pada ginjal, terjadilah lupus nefritis. Kemudian ada juga yang banyak berpengaruh pada sendi ya dan otot ya, terjadi penyakit atau gangguannya persendian. Bisa juga pada paru ya, kemudian pada darah. Pada darah ini bisa terjadi penggumpalan darah atau mungkin bisa terjadi anemia. Kemudian bahkan bisa pada mental, pada gangguan kejiwaan, bisa terjadi gangguan kognitif, terjadi gangguan psikosis atau semacam seperti skizofrenia, bisa terjadi kejang. Kemudian pada mulut itu bahkan juga sering terjadi sariawan, ya begitu. Ini adalah beberapa gejala pada lupus di mana satu orang dengan yang lain bisa bervariasi. Nah, salah satu penanda yang tadi saya sampaikan adalah anti-nuklear antibody atau ANA-tes. Jadi, untuk memastikan diagnosa lupus, salah satunya adalah dengan melakukan ANA-tes. Di samping juga tentu adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Tetapi ANA-tes ini merupakan salah satu yang paling sering dilakukan untuk mendiagnosa lupus. Sebagian besar pasien lupus itu memiliki ANA-tes yang positif. Walaupun juga kadang-kadang ANA-tes juga tidak hanya pada lupus. Pada beberapa penyakit autoimun yang lain juga bisa menunjukkan hasil ANA-tes yang positif. Ya, ini sebagai prediktor yang kemudian tentu harus dilengkapi dengan pemeriksaan gejala-gejala yang lain oleh dokter ya untuk menegakkan diagnosa lupus. Dan menegakkan diagnosa lupus itu tidak mudah ya karena kadang-kadang mimiks atau menyerupai dengan penyakit yang lain begitu. Nah, bagaimana pengobatannya? Lupus sendiri adalah penyakit yang seumur hidup ya sehingga pengobatannya juga seumur hidup. Di mana pengobatannya adalah dengan menekan sistem imun. Kenapa? Karena tadi dengan hiperaktivitas dari sistem imun, maka akan menyebabkan gangguan-gangguan pada tubuh. Istilahnya, tentara tadi akan justru menyerang tubuhnya sendiri, ya, akan menyerang rumahnya sendiri, yang itu yang harus dicegah. Karena itu tentaranya perlu dikurangi, begitu, ya, supaya tidak merusak rumahnya sendiri. Nah, digunakanlah obat-obat penekan sistem imun. Contohnya misalnya adalah obat golongan kortikosteroid yang sering dipakai adalah metilprednisolon,
Bisa saja dengan obat yang lain ya seperti prednison ya, prednisolon begitu. Tetapi kalau di Indonesia yang paling sering dipakai adalah metilprednisolon. Kemudian juga menggunakan obat penekan sistem imun atau imunosupresan dan juga berupa suatu kemoterapi. Tolong jangan terlalu bingung dengan istilah kemoterapi pada kanker ya, karena memang sebetulnya obatnya sama, tetapi digunakan dengan dosis yang berbeda, dengan cara yang berbeda, karena sama-sama membunuh sel. Jadi kalau untuk kanker, digunakan untuk membunuh sel-sel yang berproliferasi berlebihan. Kalau pada penyakit autoimun, kemoterapi ini digunakan juga untuk membunuh sel, yaitu sel-sel imun yang berlebihan juga. Ya, contohnya misalnya yang sering dipakai adalah hidroksikloroquine, kemudian mycophenolate baik dalam bentuk asam ataupun garam mofetil, juga methotrexate ya, suatu kemoterapi yang sering dipakai juga pada penyakit autoimun yang lain dan juga pada kanker. Kemudian ada agen biologis yaitu rituximab dan belimumab. Demikian tadi sedikit paparan singkat mengenai penyakit lupus atau sistemik lupus erythematosus sebagai salah satu penyakit autoimun yang sering dijumpai. Nah, karena vlog ini udah panjang, maka untuk bincang-bincangnya akan saya tayangkan pada vlog berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan nonton vlog saya berikutnya. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang udapus, yaitu Mbak Desi Mardiana, yang sudah menderita lupus selama beberapa tahun sampai sekarang. Kita akan tahu apa saja gejala-gejala dan juga pengobatan yang dijalani oleh Mbak Desi dan bagaimana Mbak Desi menghadapi kondisi dengan lupus sampai saat ini. Oke ya, jangan ketinggalan cerita saya berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.